Ya, saudara, konflik antara pengembang dan warga di Sungai Nayon terkait dengan lahan yang ditempati warga belum menemukan titik temu untuk penyelesaian. Warga merasa diintimidasi dan diteror oleh pengembang dari PT Citra Mitra Graha atau CMG yang mengirimkan surat peringatan pengosongan bangunan dan isinya ke warga. Babak baru muncul dari konflik warga Sungai Nayon dengan pengembang yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Sungai Nayon Bengkong Sadai, Kota Batam. Pengembang memberikan surat peringatan berupa surat perintah pembongkaran bangunan dan isinya di lahan tersebut dalam kurun waktu 7 hari sejak dikeluarkan pada 5 Mei lalu. Surat tersebut diberikan oleh kuasa hukum PT Citra Mitra Graha, yakni Nasib Syahaan. Menanggapi surat peringatan tersebut, Ketua RW 12 Sungai Nayon Anwar Effendi melihatnya sebagai tindakan intimidasi dan menakut-nakuti warga. Surat peringatan tersebut dikirim melalui pesan singkat ke semua warga. Ia bersama warga terdampak mengaku tidak akan meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka yang sudah ditinggali selama puluhan tahun tersebut. Menurut Anwar, warga setempat juga tidak gentar menghadapi ancaman yang dilancarkan oleh pihak perusahaan tersebut. Mereka bertekad untuk tetap tinggal di lahan Sungai Nayon sampai ada titik temu antara pengembang dan warga yang dimediasi oleh pihak BP Batam. Pada saat ini tanggal 5 bulan 5 ya, tanggal 5 bulan 5 ini kami mendapat surat peringatan dari pihak perusahaan untuk pengosongan dan pembongkaran bangunan di tempat tinggal kami. Dan kami warga awam ini bingung kok bisa kuasa hukum pihak perusahaan memberikan surat peringatan kepada kami untuk pengosongan dan pembongkaran bangunan kami. Sementara titik temu penyelesaian belum ada. Dan yang kedua, yang kami bingung kok kenapa bukan dari perusahaan atau instansi terkait yang menyurutin kami gitu. Jadi pada saat ini kami mengambil kesimpulan surat tersebut adalah surat teror kepada kami untuk membuat masyarakat kami resah, gelisah dan tidak nyaman tinggal di sini. Dan surat tersebut sengaja disebarkan pihak perusahaan kepada warga semua sehingga membuat warga kami sekarang salah, nggak nyaman lah dengan surat tersebut. Sehingga dalam hal ini kami minta kepada pemerintah Kota Batam, baik Kepala BP Batam untuk secepatnya mendudukkan permasalahan ini. Jangan sampai kami warga ini ditekan, diintimidasi seperti ini dan nggak ngerti apa-apa. Kami mohon untuk itu nanti segeralah kami dudukkan di mana sih yang sebenarnya setahu kami yang warga awam ini ya kalau surat somasi atau pembongkaran itu turun seharusnya dari pengadilan bukan dari pihak perusahaan atau kuasa hukum. Sementara itu, salah seorang ketua RT di lokasi ini, Sri Susanti, mengaku juga mendapat intimidasi dan pencemaran nama baik. Menurutnya, pihak perusahaan menuduhnya menjual lahan-lahan tersebut kepada warga yang tinggal di sekitar Sungai Nayon. Dulunya yaitu pengancaman pengosongan, tapi kami tidak takut karena kami sini udah lama, Pak. Saya udah 23 tahun di sini. Kami nggak akan keluar dari Nayon, Pak, sampai pemerintah kasih titik terang buat kami. Kami siap bayar WTO kalau memang pemerintah izinkan itu, Pak. Dan kami berharap ada kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus membela orang miskin, Pak, bukan berantas orang miskin. Ya, Pak, tolong. Harapan Ibu kepada Pak Rudi apa, kepada Wali Kota ini, Kepala BP Batam? Bijak adil lah, Pak, terhadap kami. Kami masyarakat kecil, Pak. Kami yang mendukung Bapak. Terima kasih, semoga Bapak dengar. Inilah hati kami, Pak. Saya ibu. Warga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini pihak BP Batam dan Pemko Batam, untuk mencarikan solusi terbaik sehingga tidak membebani masyarakat dan dihantui teror. Sehubungan masalah ini, tim Batam TV masih terus berupaya untuk meminta tanggapan dari pihak pengembang sehubungan kemelut yang terjadi di lokasi ini. Untuk diketahui, di Sungai Nayon ini didiami oleh 1.100 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 6 ribuan jiwa. Demikian Ferdinand melaporkan dari Batam.